Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arlika Septarisa dengan MPM 242376. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat yaitu Pulau Kemaro yang berasal dari Sumatera Selatan. Nah, yuk kita simak ceritanya lebih lanjut. Pada zaman dahulu kala di wilayah sekitar Sungai Musi atau Jembatan Ampera, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sudah berusia lanjut. Sang raja mempunyai seorang putri nan cantik jelita. Putri tersebut bernama Siti Fatimah. Sayangnya, para pangeran dan pemuda di kerajaan Sriwijaya tidak ada yang berani meminangnya, dikarenakan sang raja menginginkan anaknya menikah dengan putra raja yang kaya raya. Suatu hari, sebuah kapal dagang dari Cina datang ke pelabuhan yang terletak di Sungai Musi dekat dengan istana kerajaan Sriwijaya. Kapal dagang tersebut ternyata milik dari seorang pedagang Cina yang bernama Tan Bun An. Selain pedagang, Tan Bun An juga merupakan anak dari Raja Cina. Perkenalkan, nama hamba Tan Bun An. Hamba merupakan putra dari Cina. Maksud kedatangan hamba ke sini adalah untuk memohon agar Yang Mulia Paduka Raja Sriwijaya berkenan memberikan izin kepada hamba untuk berdagang di Sriwijaya, kata Tan Bun An memperkenalkan diri. Negeri ini selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berdagang. Kamu boleh berdagang di sini dengan syarat kamu harus membayar pajak sebesar 20% dari keuntunganmu berdagang setiap bulannya, jawab Raja Sriwijaya. Terima kasih Yang Mulia, siap hamba penuhi. Sekarang hamba undur diri terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin dari Raja Sriwijaya, Tan Bun An segera menjalankan perdagangannya di pelabuhan. Perdagangan Tan Bun An sangat pesat sehingga mendatangkan keuntungan yang besar. Setelah berbulan-bulan menghadap Raja Sriwijaya, Tan Bun An pun kali ini datang untuk menyerahkan uang pajak. Namun, kali ini kedatangan Tan Bun An tidak hanya menyerahkan pajak, tapi juga memiliki maksud lain. Yang Mulia, sebagaimana bulan-bulan sebelumnya, hamba datang untuk menyerahkan pajak keuntungan perdagangan hamba, kata Tan Bun An. Terima kasih Tan Bun An, kamu pedagang yang sangat jujur. Perdaganganmu sepertinya semakin maju, puji sang raja. Terima kasih untuk pujiannya Yang Mulia, tapi kedatangan hamba kali ini tidak hanya untuk menyerahkan pajak. Hamba juga ada tujuan lainnya. Tujuan apakah itu Tan Bun An? Tanya sang raja. Hamba bermaksud melamar Tuan Putri Siti Fatimah, jawab Tan Bun An. Raja Sriwijaya terkejut mendengar ucapan Tan Bun An. Beliau berpikir sejenak. Meskipun datang ke Sriwijaya sebagai pedagang, Tan Bun An juga anak dari Raja Cina. Aku bisa menerima pinanganmu untuk putriku, tapi dengan satu syarat, pinta sang raja. Tan Bun An bertanya, apakah syaratnya Yang Mulia? Kamu harus menyediakan 9 guci berisi emas sebagai mas kawinnya. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun An segera memenuhi syarat yang diajukan Raja Sriwijaya. Setelah mengirim surat ke ayahnya di Cina, sebuah kapal yang mengangkut 9 guci emas berangkat menuju Sriwijaya. 9 guci emas tersebut bagian atasnya ditutupi dengan daun sawi agar keberadaan emas-emas tersebut tidak diketahui para bajak laut. Bahkan, guci-guci tersebut disembunyikan di sebuah ruangan kapal yang tersembunyi. Kapal yang mengangkut emas tersebut akhirnya tiba di Sriwijaya. Tan Bun An yang sudah tidak sabar segera naik ke atas kapal hendak melihat 9 guci emas tersebut.
"Di mana guci-guci emas itu?" tanya Tan Bun An pada para prajurit. "Hamba simpan di bagian kapal yang rahasia, Tuan. Tunjukkan di mana tempatnya." Tan Bun An pun dengan diantar seorang prajurit masuk ke dalam kapal yang agak gelap. Setelah tiba di tempat guci-guci terletak, Tan Bun An segera membuka kain hitam yang menutupi guci. Namun, alangkah terkejutnya dia setelah melihat guci-guci tersebut. "Yang aku minta adalah emas. Kenapa yang dikirim malah sayuran busuk ini? Apa kata Raja Sriwijaya jika dikirim ternyata hanyalah sayuran busuk, bukan emas? Sungguh aku sangat malu dan Raja Sriwijaya pasti sangat terhina," ucap Tan Bun An kesal. Karena tertekan oleh perasaan malu, Tan Bun An pun tanpa berpikir panjang dan tidak memeriksa terlebih dahulu, segera melemparkan guci-guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Satu persatu guci dibuang ke dalam Sungai Musi. Namun, ketika mengangkat guci yang terakhir, Tan Bun An tersandung dan guci tersebut jatuh hingga pecah. Tan Bun An seperti tidak percaya dengan yang dilihatnya. Di bawah sayuran yang busuk tersebut ternyata tersimpan banyak emas. Tan Bun An segera naik ke geledak kapal dan berbicara kepada prajurit pengawalnya. "Pengawal, kenapa kamu tidak bilang bahwa emas-emas ditutupi oleh sawi? Dan aku sudah terlanjur membuang 8 buah guci ke dalam sungai," sesal Tan Bun An. Lalu prajurit itu meminta maaf kepada Tan Bun An. "Maafkan hamba, tuanku. Sudahlah, ayo kita menyelam, kita ambil 8 guci emas itu." Tan Bun An dan prajurit Cina tersebut segera melompat ke dalam Sungai Musi dan menyelam. Sementara itu, Siti Fatimah yang diberi kabar tentang Tan Bun An yang menyelam ke dalam sungai hanya bisa menunggu calon suaminya tersebut naik dari atas kapal. Akan tetapi hari semakin sore, Tan Bun An dan pengawalnya pun belum juga muncul dari dalam Sungai Musi. "Dayang, selama ini kamu sudah setia menemaniku. Kemana saja aku pergi, kamu selalu mau mengawalku. Namun, kali ini aku akan menyusul calon suamiku, menyelam ke dalam dasar sungai. Kamu tidak perlu menemaniku lagi. Doakan saja semoga aku selamat. Namun, jika suatu saat nanti ada tumpukan tanah di sungai ini, berarti itu adalah kuburanku," pesan Siti Fatimah. Belum sempat mencegahnya, Siti Fatimah sudah melompat ke dalam sungai. Lalu dayang yang setia itu menunggu sampai malam tiba hingga keesokan harinya. Namun Siti Fatimah pun belum juga muncul sampai ayam jantan telah berkokok dan matahari muncul di ufuk timur. Baik Tan Bun An dan pengawalnya serta Siti Fatimah belum juga muncul. Tiba-tiba dayang melihat gundukan tanah muncul dari dalam Sungai Musi. Itu artinya Siti Fatimah telah meninggal dunia. Gundukan tanah tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah pulau. Masyarakat sekitar menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Kemarau. Dalam bahasa Indonesia, kemarau artinya adalah kemarau. Dinamakan kemarau karena pulau tersebut tidak pernah tergenang air meskipun Sungai Musi sedang banjir. Nah, itulah tadi cerita dari Pulau Kemarau. Dampak dari cerita ini yaitu cerita cinta tragis Pangeran Tan Bun An dan Putri Siti Fatimah membuat Pulau Kemarau menjadi tempat yang sangat istimewa di Palembang, di mana orang-orang dari berbagai suku berkumpul dengan damai untuk merayakan kebersamaan, dan pulau ini menjadi tujuan wisata terkenal yang dikunjungi banyak orang, terutama saat perayaan besar. Nah, makna dari kisah ini yaitu kita belajar bahwa cinta sejati adalah tentang kesetiaan dan pengorbanan. Dan yang paling penting, kita harus selalu sabar dan tidak tergesa-gesa menghakimi sesuatu.
seperti pangeran yang menyesal membuang guci berisi emas yang ditutupi sawi. Nah, karena benda yang berharga bisa saja tersembunyi di balik hal yang biasa. Nah, mungkin itulah tadi cerita yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, saya kembalikan kepada Allah. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.